Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adin Idin. Ini adalah video pertama saya dalam menelusuri jalur Jaklingko, dimana kedepannya saya akan coba telusuri semua jalur-jalur Jaklingko. Maka itu mohon dukung dan support channel ini dengan memberi like dan subscribe ya. Pada saat sesi ini saya akan menelusuri jalur Jaklingko 27, yaitu dengan rute Terminal Pulau Gebang, Rorotan BKT. Gak usah berapa lama, mari kita berangkat. Pertama-tama sebelum menaiki Jaklingko, yang harus disiapin itu adalah kartu pembayaran, yaitu kartu uang elektronik. Kartu pembayaran gak harus ada isinya ya, kosong atau nol pun gak apa-apa, karena tarifnya Rp0 alias gratis. Ya gratis, kalian nggak salah dengar, ini gratis. Oke lanjut. Setelah kita naik, di dalam ada alat tapping atau mesin EDC. Jangan lupa untuk tap in dan out, atau tap masuk saat masuk dan tap keluar saat mau keluar atau turun. Ingat ya, untuk tap in dan out ini ada jeda waktunya sekitar 2 menit. Jadi saat kalian tap in nggak bisa langsung di tap out, harus tunggu kurang lebih 2 menit. Ada sih beberapa alat yang bisa langsung tap in terus langsung out, tapi nggak banyak, jarang. Biasanya itu ada jeda waktu. Oke lanjut. Di sini kita keluar dari Terminal Pulau Gebang ya. Ada pemberhentian pertama, namanya kalau di aplikasi adalah halte pintu exit Terminal Pulau Gebang. Setelah keluar dari terminal itu, kita akan dihadapkan oleh 2 persimpangan, yaitu kalau ke kiri kita masuk ke Tol Jor, pintu Tol Jor, atau ke Stasiun Cakung, dan kalau ke kanan kita ke Jalan Raya Bekasi. Nah, jalur ini Jaklingko 27 kita sekarang ke kanan nih. Setelah belok di bawah flyover, ini ada pemberhentian atau bus stop, namanya flyover Pulau Gebang 1. Karena jaraknya terlalu dekat, jadi jarang ada orang yang turun di sini. Tapi kalau orang yang kebetulan mau naik Jaklingko dan nggak mau ribet masuk ke terminal, bisa naik dari sini. Oke lanjut. Untuk jalur sini sebenarnya panjang dan nggak ada persimpangan, lurus terus sampai ke Jalan Raya Bekasi. Sepanjang jalan ini ada 15 pemberhentian. Ingat ya, 15. Apa aja? Yaitu 1 tadi flyover Pulau Gebang 1. Terus kedua ada seberang Sentra Timur. 3 ada seberang Gang Sejahtera Lingkar Timur. Selanjutnya seberang Gang Sabar 2 Lingkar Timur. Terus seberang jalan Sentosa Lingkar Timur. Terus seberang Gang Rukun Lingkar Timur. Ini kebanyakan gang ya jalur sini pemberhentiannya. Terus ada Gang Bakti Lingkar Timur, ada Gang Barokah Lingkar Timur, ada Komarudin Timur Lingkar Timur. Ini rata-rata seberang, karena emang seberang itu tol guys. Jadi yang nama-nama pemberhentiannya itu seberang, karena pemukiman itu ada di sebelah kanan. Nah, karena kita itu jalurnya ke arah Rorotan BKT, jadi sebelah kiri itu pinggir tol persis. Jadi posisinya adalah seberang gang-gang tersebut. Nah, kalian bisa post video ini atau screenshot berikut pemberhentian yang mesti kalian perhatikan. Dari pemberhentian di bawah flyover Pulau Gadung tadi sampai pemberhentian Jalan Simpang Pangeran Komarudin 1. Oke, menilik sejarah tentang Jalan Pangeran Komarudin ya. Belibet. Sorry guys. Pangeran Komarudin adalah salah satu tokoh bangsawan dari wilayah Banten yang namanya tercatat dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Nusantara, khususnya pada abad ke-19. Setelah Kesultanan Banten resmi dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1813, banyak keturunan bangsawan Banten melakukan perlawanan, baik secara langsung maupun gerilya. Pangeran Komarudin dikenal sebagai salah satu tokoh yang menentang kekuasaan kolonial Belanda, baik secara politik maupun sosial. Ia terlibat dalam gerakan rakyat yang berupaya menegakkan kembali kedaulatan lokal dan mempertahankan warisan budaya Banten dari dominasi kolonial. Penamaan jalan ini kemungkinan besar merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa Pangeran Komarudin sebagai tokoh perlawanan terhadap penjajahan Belanda.
Meskipun toko ini berasal dari Banten ya, banyak nama jalan di Jakarta, terutama sejak masa Orde Baru, menggunakan nama-nama pahlawan nasional maupun lokal dari berbagai daerah di Nusantara. Berikut juga dengan jalan gang-gang yang tadi kita lewatin ya. Ini ada pertigaan kolong tol Jalan Jor ya, tapi kita lurus. Nah, akhir jalan ini tibalah kita di pemberhentian Simpang Pangeran Komarudin 1 yang dekat perempatan Jalan Raya Bekasi ya. Posisinya samping tol Jalan Layang Jor. Dari sini tujuan kita ke kanan, tapi nggak boleh langsung ke kanan, harus ke kiri dulu, baru puter balik di kolong tol. Nggak jauh kok, dikit doang. Masuk Jalan Raya Bekasi, di sini ada 7 pemberhentian, yaitu 1 Kayu Tinggi, 2 Masjid Al-Barkah 2, 3 Taman Modern 2, 4 Lion Metal 1, 5 Lion Metal 2, 6 Gempol Baru 2, 7 Jalan Tanjakan Auri. Nah, ini yang ada nomor 2, nomor 1 gitu kan. Itu biasanya ada di seberangnya nomor satunya. Kalau misalkan kita ada di nomor 2. Tapi kalau urutan kayak Lion Metal ini berarti urutan dia. Sebenarnya pemberhentiannya atau wilayahnya itu panjang. Akhirnya dibuat 2 pemberhentian. Jadi kalau ada yang mau turun di sini mesti siap-siap dan perhatikan pemberhentiannya ya. Oh ya, menjelaskan sedikit tentang Jaklingko ya. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan saat naik Jaklingko. Pertama, saat naik Jaklingko di tengah jalan, maksudnya di pinggir jalan, maksudnya itu kalau bukan di halte pertama dan terakhir yang mana angkotnya itu lagi nggak berhenti gitulah. Saat masuk kita langsung duduk aja guys, baru setelah itu tap kartu. Nah, tap kartu ini kalau alatnya dekat bisa kita tap sendiri, tapi kalau misalnya mesinnya jauh, kita bisa minta tolong ke orang di sebelah kita untuk minta tolong tap kartu kita. Jadi biar estafet gitulah. Nah, di sini jangan kaget kalau habis di tap kartu kita nggak langsung dibalikin, karena dia nunggu sampai kartu kita di tap out sama dia. Jadi misalkan kalau kita minta tolong orang nih, yang orang dekat mesinnya, itu dia akan tap in tapi nggak langsung dibalikin ke kita guys. Itu ditahan dulu sama dia kurang lebih 2 menit sampai dengan di tap out. Kalau udah di tap out, nah baru kartu itu dibalikin ke kita. Tapi kalau emang orangnya buru-buru, biasanya pas saat tap in aja itu kartu langsung dibalikin ke kita. Nah, kalau dia buru-buru baru tap in, ingat jangan lupa kita tap out kartu kita di mesin EDC-nya. Nah, yang kedua yaitu kalau kita mau naik dan turun Jaklingko, carilah atau ketahuilah posisi rambu-rambu bus stop atau halte. Karena kalau tidak, Jaklingko nggak mau berhenti nih. Karena itu udah SOP dari mereka kali ya. Kayaknya sih begitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa komplain. Nah, kedepannya saya akan detailkan lagi di mana posisi-posisi rambu-rambunya. Karena itu jangan lupa untuk dukung channel ini terus ya, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update. Oke, ini kita udah mau masuk ke Simpang Tanjakan Auri. Nah, ini kita masuk ke gang kecil guys, yaitu Jalan Tanjakan Auri. Setelah ini ada Jalan Sangkuriang, yang mana ujungnya ada kali atau sungai dan perempatan jalan ya. Kalau rute ini kita lurus guys, dan ada pemberhentian namanya Pintu Air Gempol 2. Nah, ini kita udah berada di Jalan Tambun Rengas pinggir kali kecil, yang dimana sepanjang jalan ini kita akan melewat 2 kawasan perumahan besar di Jakarta Timur. Sebelah utara yaitu Perumahan Ujung Menteng dan Jakarta Garden City. Ya, Jakarta Garden City atau JGC. No, yang ada Aeon Mall sama IKEA. Yang Aeon Mall-nya itu ada kincir angin putaran gitulah di atasnya. Dari perempatan Pintu Air Gempol 2 sampai Rorotan itu ada 12 pemberhentian ya. Berikut pemberhentiannya. Nah, kalian screenshot aja nih buat jaga-jaga di mana kalian akan turun. Oke. Ini sekilas singkat tentang Perumahan Ujung Menteng dan Jakarta Garden City ya. Perumahan Ujung Menteng ini terletak di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Daerah ini merupakan bagian dari kawasan pengembangan urban di timur Jakarta yang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi. Sejarah singkatnya itu awal 1990-an hingga awal 2000-an
Ujung Menteng mulai dikembangin sebagai area pemukiman karena lokasinya yang strategis, dekat perbatasan Jakarta sama Bekasi. Banyak pengembang properti mulai membangun perumahan berskala kecil hingga menengah sebagai alternatif tempat tinggal bagi masyarakat kelas menengah yang bekerja di Jakarta tapi ingin hunian lebih terjangkau. Kawasan ini pinggiran jatuhnya nih, pinggiran Jakarta tapi dekat Bekasi. Infrastrukturnya mulai diperkuat setelah kehadiran terminal terpadu Pulau Gebang dan akses jalan tol Jakarta Cikampek dan tol Jor. Nah, fasilitas dan akses ini dekat tol Cakung Timur tadi, tol Jor, terus transportasi umum seperti Transjakarta, Jaklingko, dan stasiun KRL terdekat. Oke, 2 yaitu Jakarta Garden City atau JGC. Ini lokasinya masih di Cakung, Jakarta Timur, namun lebih ke arah timur laut dari ujung Menteng. Mepet-mepet Jakarta Utara juga. Jadi ada 3, Bepet Bekasi sama Bepet Utara. Dikembangkan oleh PT Mitra Sindo Sukses, anak usaha dari Modern Realty Tbk. Proyek ini adalah salah satu proyek perumahan skala kota township terbesar di Jakarta. Sejarahnya nih, diluncurkan sejak awal 2000-an sebagai kota mandiri modern di kawasan Jakarta Timur. Konsep awal JGC itu kawasan hunian terpadu dengan zona residensial, komersial, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Hingga di tahun 2020-an, JGC telah tumbuh pesat dengan banyak klaster perumahan seperti River Garden, Garden City, dan The Savoy. Kawasan ini juga menarik minat berbagai brand besar, kayak contohnya tadi IKEA, terus sama Ion Mall, terus Rumah Sakit Mayapada. Nah, karakteristiknya ini konsepnya kota hijau, green living, didukung infrastruktur modern dan sistem drainase yang baik. Perencanaan kawasan 370 hektar, gede banget ya. Salah satu paling gede di DKI Jakarta nih guys. Nah, hubungan kedua kawasan itu, Ujung Menteng lebih dahulu berkembang sebagai kawasan pemukiman bersifat organik dan terjangkau. Nah, sedangkan Jakarta Garden City adalah proyek modern yang menyasar segmen menengah ke atas dengan konsep kota mandiri. Keduanya berada dalam satu kawasan strategis di timur Jakarta dan mendapat keuntungan besar dari pembangunan infrastruktur seperti tol dan terminal Pulau Gebang. Oke, nah sekarang kita tibalah di pemberhentian terakhir di jalur Tambun Rengas ini yang ngelewatin 2 perumahan gede tadi, yaitu di depan SMP 200 Rorotan. Nah, ini pertigaan juga yang dekat dengan pertigaan. Jadi pertigaannya ada 2 guys. Pertigaannya deket banget ya. Biasanya di sini ada 3 waktu kredit, yaitu di pagi hari saat jam masuk sekolah, bersamaan dengan orang berangkat kerja, terus siang pas jam pulang sekolah, dan terakhir sore hari pas jam orang pulang kerja. Ternyata jalan ini tuh jalan alternatif orang yang berangkat dan pulang dari arah Bekasi. Di samping lebih dekat jika orang yang rumahnya di daerah Bekasi Barat atau Utara, dan juga untuk menghindari macet parah di Jalan Raya Bekasi. Tapi ya dampaknya jalan sini jadi macet parah. Apalagi kalau udah ngunci dan ditambah kendaraan besar lagi masuk sini. Nggak udah macetnya. Ngular panjang bener. Walaupun kita pakai motor ya, karena dasarnya emang jalan ini nggak gede, pas lah buat 2 mobil. Nah, ini jalur terakhir Rorotan utama sampai dengan BKT ya. Di sini ada 7 pemberhentian, yaitu SDN Rorotan 1, seberang Puskesmas Rorotan, Perum Rorotan Mas, seberang Masjid Al-Rogibin, Rorotan 9, Gang 7, Perum Mutiara Indah Rorotan, sama seberang Pasar BKT Rorotan 9. Nah, ini seberang pasar ini ujungnya itu dekat kawasan taman tempat pemakaman umum yang lebih dikenal itu pemakaman COVID, karena emang bangunnya kalau nggak salah itu pas COVID ya.
dimana banyak yang meninggal, susah nyari lahan buat makaman. Akhirnya kawasan ini jadiin tempat pemakaman umum. Itu banyak korban-korban COVID yang dikuburnya di sini. Di SDN Rorotan 1 dan 2 ini sekolahnya satu kawasan dengan sekolah SMP 200 dan berdekatan juga dengan komplek madrasah MTSN 38, MAN 21 dan MIN 20. Karena tuh berjejer sekolahnya, gerbangnya pun berdekatan. Untuk pintu masuk madrasah kebanyakan tapi di jalur Tambun Rengas tadi. Oke, kita ulik dikit asal usul nama Rorotan. Nama Rorotan itu berasal dari gabungan dua kata. Rawa, yaitu menunjukkan kondisi geografis masa lalu. Berarti daerah sini tuh berlahan rendah, tergenang air, dan bervegetasi lebat. Rawa-rawa guys dulu. Terus sama kata kedua yaitu rotan. Tanaman berduri yang tumbuh liar di rawa dan banyak dimanfaatkan masyarakat Betawi dan suku pendatang di masa lampau. Jadi rorotan secara harfiah berarti rawa tempat tumbuhnya rotan. Dalam sejarah lisan masyarakat Betawi setempat, kata rorotan juga diyakini berasal dari proses merorot rotan, yaitu membersihkan rotan dari kulitnya sebelum digunakan, yang menjadi kegiatan ekonomi warga sejak zaman kolonial Belanda. Dalam beberapa peta lama peninggalan Belanda abad ke-19, daerah ini sudah dicatat sebagai rawa rotan. Artinya eksistensinya sudah tua dan dikenal secara resmi sejak zaman Hindia Belanda. Gimana sih rorotan masuk ke wilayah Jakarta? Secara administratif rorotan masuk ke dalam wilayah Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Nah, proses administratif sebelum integrasi sistem kota modern, wilayah Rorotan merupakan bagian dari wilayah perdesaan pesisir utara yang terhubung secara budaya dan geografis dengan Bekasi bagian barat dan Marunda. Nama Rorotan adalah peninggalan sejarah ekologi dan ekonomi rakyat lokal yang masih diabadikan sebagai nama jalan dan kelurahan. Walaupun secara tata ruang terlihat kampus berbatasan langsung dengan Jawa Barat, wilayah Rorotan tetap berada di Jalan DKI Jakarta secara hukum dan administratif sejak dekade 1970-an. Oke, sekarang kita berada di BKT. Nah, kondisi BKT sekarang unik nih. Kalau lurus ke depan, udah terbuka jalan yang langsung menuju ke Harapan Indah. Jadi nggak harus macet-macetan di pintu masuk Harapan Indah di pasar modern kalau lagi lewat pinggir BKT. Terus sekarang jalan ini udah rame, nggak kayak dulu sepi banget. Ini kita lewatin jembatan BKT, terus ke kiri. Nah, dari sini ada 6 pemberhentian, termasuk tujuan akhir Jaklingko 27. Berikut pemberhentiannya. 1. Simpang Kaliabang Rorotan 1, Masjid At-Taqwa Karangtengah, Sekolah At-Taqwa Karangtengah. Simpang Kiai Haji Abdullah Karangtengah 1. Terus Rorotan BKT. Ini sebenarnya jalan pemukiman, bukan jalan utama. Karena jalan utamanya itu pas pinggir BKT yang mana samping kiri kanan nggak ada rumah. Kalau kiri ini sungainya, kanan pohon-pohon doang. Jadi karena jalan pemukiman ini besar dan cukup dilalui 2 mobil, jadi dipilihlah jalan ini. Walaupun secara waktu itu jadi nggak terlalu cepat ya, tapi di ujung jalan ini nanti akan balik lagi ke jalur utama BKT. Nah, ini tanjakannya. Kita ini sekarang ke kanan. Dari sini sudah nggak ada pemberhentian lagi ya. Tujuan akhir langsung ke pemberhentian Rorotan BKT. Ini jadi pangkalan angkot di sini. Oke teman-teman, kita sudah selesai menelusuri jalur Jaklingko 27, tujuan Terminal Pulau Gebang, Rorotan BKT. Di mana jalur ini memiliki trek sepanjang 14 km dengan 52 pemberhentian dan estimasi tiba di setiap pemberhentian itu 5-10 menit. Jika lancar, jarak tempuhnya itu kurang lebih 73 menit. Baik, sampai di sini ulasan tentang jalur Jaklingko 27. Jika kalian ingin request jalur mana lagi yang ingin ditelusuri,
Bisa komen dan dukung channel ini terus dengan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update tentang jalur Jaklingko lainnya. Akhir salam, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.